Saat rudal meluncur di Timur Tengah, pasar keuangan di Jakarta ikut bergetar. Perang antara Iran dan Israel bukan cuma urusan dua negara. Ini konflik yang menyulut gelombang ketidakpastian global. Dan Indonesia meski jauh dari medan perang, tak bisa menghindar dari dampaknya. Nilai tukar rupiah terguncang, IHSG naik turun tak menentu, harga minyak dunia meroket, dan beban subsidi energi kita kembali jadi ancaman serius. Bukan hanya investor yang khawatir, pemerintah, pelaku pasar dan rakyat biasa kini bertanya-tanya, seberapa dalam badai ini akan mengguncang ekonomi kita? Di video ini, kita akan bongkar satu persatu bagaimana konflik ribuan kilometer jauhnya bisa mempengaruhi isi dompet dan masa depan bangsa ini. Selamat datang di era global, di mana satu bom di Timur Tengah bisa membuat harga cabai dan solar di pasar kita ikut naik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung melemah. Pada perdagangan hari Senin, setelah kabar konflik merebak, rupiah jatuh ke kisaran Rp16.280 per dolar, posisi terlemah sejak awal tahun. Sementara itu, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga tidak stabil. Dibuka melemah, sempat menguat sebentar, lalu terkoreksi lagi. Investor panik dan dana asing mulai keluar dari pasar modal kita. Karena pasar benci ketidakpastian. Dan konflik Iran-Israel adalah ketidakpastian global yang sangat nyata. Uang pun kabur, rupiah tertekan, harga barang naik, dan ekonomi domestik mulai limbung. Setelah serangan udara, harga minyak dunia melonjak. Brent menembus $102 per barel dan bisa naik lebih tinggi jika konflik makin memanas. Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhan energi. Kenaikan harga minyak berarti biaya impor yang lebih mahal dan ujungnya rakyat yang menanggung. Kenaikan harga BBM bisa memicu inflasi. Ongkos logistik naik, harga bahan pokok ikut terdongkrak. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga soal daya tahan sosial. Tekanan dari sisi impor membuat neraca perdagangan Indonesia dalam bahaya. Biasanya kita untung dari ekspor komoditas. Tapi kalau biaya impor energi melonjak, surplus bisa menyusut bahkan jadi defisit. Artinya cadangan devisa terkuras, nilai rupiah makin rentan, dan anggaran negara jadi terjepit. Sementara itu, pemerintah masih harus menanggung beban subsidi energi yang semakin berat. Di tengah konflik, investor global berlindung ke aset aman. Harga emas langsung naik tajam, jadi pilihan utama untuk mengamankan kekayaan. Tapi anehnya, di Indonesia, tren beli emas belum terlalu terasa. Investor lokal tampaknya masih menunggu. Sedangkan Bitcoin justru diprediksi akan jatuh. Jika perang terus berlangsung, analis memperkirakan harga Bitcoin bisa turun hingga $97.000 Amerika per koin. Saat konflik berkepanjangan, pasar jadi konservatif. Risiko tinggi ditinggalkan. Yang dicari hanyalah aman. Pemerintah Indonesia sebelumnya menyusun anggaran dengan asumsi harga minyak sekitar $82 per barel. Tapi sekarang harganya sudah di atas $102. Dan jika tembus $130, maka subsidi bisa membengkak ratusan triliun rupiah. Kalau subsidi tetap dipertahankan, anggaran pembangunan lain terancam dipotong. Tapi kalau harga BBM dinaikkan, daya beli rakyat bisa anjlok. Inilah dilema kebijakan di tengah krisis global. Pemerintah mulai bersiap. Bank Indonesia sudah mengintervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah. Sementara itu, Kementerian Teknis menyusun strategi untuk menahan potensi PHK dan menjaga daya beli. Pemerintah juga membuka opsi penyesuaian subsidi jika tekanan berlanjut, termasuk kemungkinan revisi APBN jika perang berlangsung lama. Langkah-langkah ini belum tentu bisa mencegah dampaknya sepenuhnya, tapi setidaknya negara tidak pasrah. Penutup, konflik Iran-Israel telah mengguncang dunia, dan kita ikut merasakannya. Mulai dari nilai tukar yang melemah, harga minyak yang meroket, sampai anggaran subsidi yang makin sesak. Di era global, satu perang bisa jadi pukulan ekonomi lintas benua. Dan Indonesia, sebagai negara terbuka, harus bersiap menghadapi badai ini dengan strategi yang matang dan kepemimpinan yang tegas. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan?
Bersiap secara finansial, tekan konsumsi energi, atau desak kebijakan yang lebih adaptif? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan bantu sebarluaskan analisis ini agar makin banyak yang sadar. Ekonomi bukan cuma soal angka, tapi juga soal geopolitik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.